Khalid bin Walid melewati satu tempat, di situ ada kawin laki-laki dengan laki-laki. Ditangkap sama Khalid bin Walid. Dan dia nggak ngerti ini hukumnya gimana. Ditulis kurir, suruh kemudian ke Madinah untuk bertanya kepada Abu Bakar, Khalifah Amirul Mukminin, gimana hukuman bagi pelaku homo yang ditangkap olehnya. Kurir itu datang kepada Abu Bakar. Kemudian ini Abu Bakar tidak langsung mengambil sikap. Kenapa? Tidak ada sekelompok manusia yang paling hati-hati ketika memberikan fatwa kecuali para sahabat. Dikumpulkan para sahabat-sahabat besar, rapat. Gimana ini? Khalid bin Walid habis nangkep 2 orang yang kawin homo. Kemudian para sahabat menyampaikan hujahnya masing-masing. Di antara hujah yang disampaikan adalah hujahnya Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hukuman bagi mereka kecuali dibakar. Ibnu Abbas mengatakan tidak. Sesungguhnya hukuman bagi mereka itu tidak dibakar. Hukumannya apa? Hukumannya dibawa ke tempat yang tinggi. Karena kemudian mengambil kisahnya sebagaimana kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu gimana, akhi? Dibawa ke atas oleh para malaikat sampai terdengar suara lolongan anjing mereka yang ketakutan. Terus dibalik oleh Allah, oleh para malaikat, dihempaskan ke tanah, dilempari batu dari atas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian berkata, itu berarti hukumannya dibawa ke tempat yang tinggi. Dibawa ke tempat yang tinggi, lalu kemudian di antara tempat yang tinggi itu kemudian dijorok, kemudian didorong. Kemudian setelah didorong, dilempari batu. Kalau Jogja ini tempat yang paling tinggi mana? Mana? Merapi. Merapi, bawa Merapi. Kalau di Jakarta gampang, bawa ke Monas. Jorokin, kemudian jatuh, dilempari batu. Dan antum tahu, hukuman hudud bagi pelaku homo tidak boleh ditutup dari masyarakat yang harus menyaksikan kisah itu. Hukuman potong tangan bisa ditutup. Apabila keputusan ulil amri menentukan ditutup, orang tidak boleh melihat. Hukuman kisos boleh ditutup. Yang diberlakukan kepada orang yang membunuh untuk dibunuh boleh ditutup. Tapi hukuman duanya tidak boleh ditutup. Hukuman homo dan hukuman orang yang berzina ketika dia dirajam. Maka kemudian dilemparkan dari tempat yang tinggi, dilempari batu. Kenapa semacam itu? Karena besarnya kebencian Allah kepada orang yang melakukan homo, dan tidak ada kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah yang mengalir dalam urat syaraf manusia kecuali salah satunya dari perbuatan ketika mendatangi sejenis. Makanya antum tidak usah nyebut itu dengan kata-kata terlalu bagus. Kaum LGBT, apa itu? Gombreng gitu aja sudah. Susah-susah. Kaum pelangi, apa pelangi itu? Tidak ada pelangi kayak gitu. Gara-gara itu saya benci pelangi nanti malah. Jadinya tidak ada kayak gitu. Sudah nyebutnya apa? Homo sudah jelas. Kenapa semenjak itu seberat itu? Karena itu yang dibenci oleh Allah. Akhi. Yang kedua apa? Hukuman rajam, akhi. Hukuman rajam itu berat banget. Hukuman rajam itu gimana? Syekh Utsaimin menyampaikan detail. Hukuman rajam itu bagi orang yang melakukan zina ketika dia sudah beristri dan bersuami. Dia kemudian berzina. Insya Allah. Dia ditaruh di dalam tanah, disisakan hanya kepalanya saja. Disiapkan batu. Batu yang dipersiapkan untuk merajam orang yang kemudian telah berzina ketika dia sudah beristri dan bersuami. Itu batunya tidak boleh batu yang gede. Kenapa tidak boleh batu yang gede? Supaya nggak lekas mati. Beda dengan kisos, akhi. Kisos itu ketika orang melaksanakan kisos, itu pedang yang dipakai untuk memenggal kepala orang yang dikisos itu harus tajam. Harus diperiksa itu oleh amrinya, harus meriksa tajam atau enggak. Enggak boleh pakai kemudian cutter itu 2 jam enggak putus-putus sambil kemudian makan kacang hijau di sela-selanya, enggak bisa lah. Sekali tebas putus, selesai. Itu hukuman kisos. Tapi beda dengan hukuman rajam. Kalau antum tahu, hukuman rajam itu harus ditaruh, tangannya betul-betul terkunci dengan tanah, kakinya terkunci dengan tanah. Batunya tidak boleh batu yang gede, yang sekali jatuh pecah kepala mati, tidak bisa. Tapi tidak boleh batu-batu yang kecil-kecil, kerikil-kerikil gitu. 10 hari tidak mati-mati. Tapi batu yang sedang. Kenapa batu yang sedang untuk merajam itu? Karena sesungguhnya Syekh Utsaimin menerangkan supaya orang yang berzina itu merasakan puncak penderitaan sebagaimana puncak kenikmatan yang dia rasakan ketika berzina dari ujung rambutnya sampai ujung jempol kakinya. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang mengalirkan kenikmatan sampai urat syaraf itu mendapatkan kenikmatan yang haram itu, kecuali itu didapatkan dari zina. Dan hukumannya tidak main-main, dibalas dengan hal yang sama, penderitaannya pun sama dari ujung rambut sampai ujung jempol. Emang dikira gampang apa zina itu? Dikira alah cuma zina, alah cuma begituan doang. Itu di hadapan Allah.
Makanya kemudian tidak ada perkara yang paling najis di atas muka bumi ini kecuali apa? Keluarnya air laki-laki sebelum terjadinya akad ijab qabul yang resmi. Dan tidak ada rahim yang paling najis di atas muka bumi ini kecuali rahim yang kemudian dibuka untuk seorang laki-laki yang belum menghalalkan dirinya di hadapan Allah. Paling najis itu rahimnya. Makanya hukuman bagi orang yang berlaku zina itu hukumannya berlaku walaupun dia bertaubat. Misalkan ada orang laki-laki dan perempuan A dan C nikah, A dan B zina, lahir C. Maka kemudian walaupun A dan B ini kemudian bertobat, tidak merubah konsekuensi yang berlaku kepada C. Apa itu? Bapaknya tidak bisa menjadi wali nikahnya. Tidak bisa mewarisi, tidak bisa nasab kepada bapaknya. C bin A, tidak boleh. Saya sudah tobat, Ustaz, tidak bisa. Itu konsekuensinya. Nikmatnya 5 menit, seumur hidup harus membalas. Makanya ketika saya menyampaikan kajian tentang zina, ada salah satu bapak-bapak ketemu saya habis kajian nangis. Cerita, saya punya anak, 3 anak. Salah satu putri saya kelas 3 SMP, ya Ustaz. Itu saya kemudian dulunya saya berzina dengan ibunya. Ibunya sekarang jadi istri saya. Kalau ntar lagi nikah gimana? Saya sudah tobat. Saya mengatakan tidak bisa dirubah, Pak, mau diapain? Nangis beliau. Saya sudah tobat, saya ngerti, insya Allah moga-moga Allah terima tobatnya Bapak. Tapi hukumannya tetap berjalan. Makanya anak-anak yang kemudian dihasilkan dari tempat-tempat yang semacam itu disebutnya apa? Waladun lil firash. Anaknya tempat tidur yang terjadinya tumpah zina itu. Tidak bisa diinikan. Kenapa? Besarnya kelakuan itu. Makanya sabar terhadap perkara zina itu tidak main-main. Apalagi ketika kita hidup hari ini, ketika kembali dihalalkan zina dengan bentuk kata-kata yang dihaluskan. Ada yang mengatakan hubungan pranikah lah, ada yang mengatakan ML lah, ada yang hubungannya dalam proses saling memahami fisik lah, halah sama aja lah. Saya punya kamus saja. Ya memang begitu dari dulu ngomongnya, makanya nggak dikatakan zina kan. Sekarang dulu WTS disebutnya, sekarang apa? PSK. Kalau nggak disebut PSK apa? Kupu-kupu malam. Tidak ada lah hubungannya tetap. Bapak pezina tidak disebut bapak pezina. Sekarang ngetren. Bapak biologis. Alah apa itu? Zinahi. Makanya tidak main-main kalau orang itu sudah sampai melakukan zina. Ketika tidak sabarnya seseorang dalam perilaku zina, wallahi itu akan dibayar. Makanya sampai-sampai dikatakan oleh kata-kata hikmah, az-zina dainun wa qadauhu fi ahlihi. Sampai kemudian para ahli hikmah dari zaman salafus saleh itu mengatakan zina itu utang. Makanya nanti akan dibayarkan melalui anak keturunannya kalau dia tidak bertobat. Antum berzina dengan seseorang, antum bayar cash itu dengan anak-anak yang kemudian antum akan dizinai orang. Kalau tidak lekas bertobat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidaklah beliau mendengar satu dosa sampai berubah warna wajahnya kecuali tentang zina. Sampai beliau mengatakan az-zina, az-zina, zina. Zina itu laknatnya sampai tikus di dalam lubang rumah itu akan mendapatkan laknat dari orang yang berzina di dalam rumah itu sampai mereka bertobat. Tidak main-main. Makanya tidak ada perkara yang paling Allah mudahkan itu kecuali nikah kan. Nikah itu Masya Allah digampangkan oleh Allah. Kenapa? Supaya nggak terjadi zina. Antum dapatkan syariat yang paling mudah dalam pernikahan itu apa? Islam. Paling mudah ngatur. Sampai wanita diperintahkan sederhana dalam mahar. Ya kan? Mahar itu tidak perlu mahal-mahal, tabungan antum cuma 1 juta, maharnya 5 juta. Kapan nikahnya? Makanya ringan. Coba antum perhatikan hukum nikah itu. Akad nikah, ijab qabul, kemudian ada ijab qabul, ada walinya sang putri, ada 2 saksi, selesai. Selesai. Tidak pernah kita dapatkan sebuah syariat yang menggampangkan pernikahan itu kecuali Islam. Kenapa kok digampangkan itu? Karena supaya menghindari dari zina. Ketika kita diperintahkan untuk sabar. Makanya tidak ada hukum yang paling detail ngatur hubungan laki-laki dan perempuan kecuali apa? Yaitu adalah hubungan laki-laki dan perempuan itu diatur dalam Islam. Kenapa? Karena Islam itu menjaga ketat supaya orang itu tidak terjadinya zina. Antum tahu nggak hubungan yang muamalah yang paling detail diatur dalam Islam itu? Hubungan laki-laki dan perempuan. Sampai kemudian masalah memegang kulitnya tidak boleh. Sampai kemudian antum jalan di belakang perempuan itu tidak boleh, akhi. Makanya sampai disebut kata-kata hikmah, cukuplah laki-laki itu aib ketika dia jalan di belakang wanita. Kenapa? Setan itu nempel pada belakangnya wanita, akhil karim. Coba, sampai ngatur hubungan antum jalan itu diatur dalam Islam bagaimana mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Makanya antum kalau jalan di depan antum ada akhwat, jangan malah lama-lama di belakang, disusul. Lah akhwatnya sadar kalau di belakangnya ada ikhwan. Kalau tiba-tiba ikhwannya mempercepat langkah, jangan cepat-cepat GR, ikhwannya ngejar kita, enggak.
Sorry lah ya. Itu dia karena ngerti sunnah. Lu sampai sedetail itu ngatur hubungan laki-laki dan perempuan. Kenapa sampai sedetail itu ngatur? Ya karena kemudian ditutup dari zina itu. Dan ingat ini ikhwan, zina itu tidak instan, tapi zina itu adalah proses yang lama. Proses yang lama. Makanya antum kalau sudah kenal sama orang istikharah, cepatlah nikah. Karena apa yang kita khawatirkan zina ikhwan? Orang yang sabar terhadap perkara zina itu menduduki kedudukan yang besar di hadapan Allah. Hari ini Masya Allah lakinya sabar, perempuannya tidak sabar. Coba. Makanya kalau kemudian kita tidak menghalalkan segera di hadapan Allah, maka itulah yang kita khawatirkan. Makanya sampai ulama mengatakan apa? Sabar dari perilaku zina merupakan sabar yang besar, kedudukannya nomor 2, sabar ketika meninggalkan larangan.